pengelolaan pendidikan di SMP IT Darul Fikri ini? Oke, baik Ibu. Di SMP IT Darul Fikri dalam setiap program pengelolaan sekolah, baik itu program kurikulum, program kesiswaan, dan program lain-lain, tentu kita melibatkan seluruh wali murid dan juga kita melibatkan komite. Bagaimana cara melibatkannya? Biasanya kita di setiap tahun ajaran baru itu kita akan melaksanakan PMG. Jadi pertemuan orang tua murid dan guru ini kita laksanakan minimal setahun 2 kali di awal di akhir tahun pembelajaran untuk menuju persiapan tahun ajaran baru dan di semester kedua berikutnya. Gitu. Jadi nanti ketika rapat PMG itu kita hadirkan komite, kita hadirkan pengawas, kita hadirkan wali kelas dan seluruh guru sehingga kita bisa mendiskusikan hal-hal terkait program-program sekolah dan tentu di sana nanti ada untuk memaksimalkan partisipasi tentu nanti ada kami berikan undangan secara resmi, kemudian juga kita siapkan daftar hadir sehingga terpantau wali murid atau masyarakat yang hadir berapa persentasenya sehingga ketika kita bisa mengetahui persentase kehadiran wali murid kita dapat memaksimalkan partisipasi dalam proses perencanaan maupun pengelolaan sekolah, program-program sekolah. Minta tolong diceritakan Ustazah tujuan sekolah dalam melibatkan orang tua dalam proses perencanaan program tadi, kemudian bagaimana bentuk keterlibatan orang tua. Oke, tentu tujuan sekolah untuk melibatkan wali murid atau masyarakat dalam proses perencanaan adalah untuk check and balance. Jadi sekolah memang sudah memiliki rancangan program perencanaan. Sebelum diadakan POMG, sekolah menyusun dalam hal ini kegiatan kurikulum disusun oleh kurikulum, kegiatan kesiswaan disusun oleh kesiswaan, humas disusun oleh wakil humas dan sebagainya. Jadi ketika sudah tersusun atau sudah diprogramkan oleh sekolah akan kemudian dipaparkan oleh wali murid sehingga di sini nanti ketika dipaparkan barangkali ada saran-saran atau masukan dari wali murid atau bahkan ide-ide yang lebih baik dari program yang sudah kami berikan. Jadi tentu masukan dari pihak eksternal dalam hal ini wali murid itu sangat penting karena wali murid telah menginvestasikan anak-anak ini di sekolah kita di SMP Darul Fikri sehingga rasanya penting bagi wali murid untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan agar hasilnya bisa lebih maksimal. Baik Ustazah, kita lanjutkan ya Zah. Seberapa besar peran masyarakat Zah mempengaruhi perancangan pelaksanaan program sekolah? Ya, jadi peran masyarakat itu sangat besar, Bu. Jadi kalau seandainya di sekolah dari pihak guru itu mengajarkan anak satu surat, kemudian jika tidak diulang di rumah, maka hafalan tersebut akan hilang, tidak membekas. Jadi pentingnya ada kerjasama antara guru dan orang tua supaya apa? Supaya programnya bisa berjalan dengan baik, maksimal ya, dengan maksimal. Apakah orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dari program sekolah tadi? Tentu kita libatkan. Jadi misalnya program tadi ya kita punya program TASIN dan TAFIS misalnya dari SDIT kan sekolah kami menerima siswa dari SDIT maupun non SDIT atau SD umum. Dari SDIT ini target hafalan anak-anak adalah 1 juz di juz 29. Sedangkan kalau dari SD umum itu 1 juz di juz 30. Jadi selain dukungan apa Ustazah yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah tadi? Oke, salah satu contoh dari jenis dukungan masyarakat atau orang tua di sini kami ada program unggulan yaitu TASIN dan TAFIS. Jadi ketika anak-anak komitmen di sekolah diberi hafalan, kemudian diberi materi TASIN dan lain-lain, pembinaan TASIN dan TAFIS,
kami berharap ada keterlibatan orang tua. Dalam hal ini adalah dalam proses monitoring di rumah. Jadi kegiatan belajar atau kegiatan program vaksin ini tidak terhenti di sekolah. Jadi iya, kegiatan di rumah kita butuh komunikasi, kolaborasi antara muridnya, gurunya, dan orang tua. Walaupun mungkin orang tua barangkali punya pekerjaan yang barangkali menyita waktu, kita bisa biasanya memberikan saran untuk tetap memberikan apa ya bahasanya, anaknya kita ikutkan untuk TPQ seperti di luar. Jadi tetap ada kesinambungan lah antara sekolah dan di rumah. Ya, jadi anak-anak tidak hanya di sekolah namun di rumah juga Selanjutnya, Zak, apakah orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi program sekolah tadi? Ya, tentu dalam proses evaluasi program orang tua tetap kita libatkan. Misalnya dalam program tahsin dan tahfiz tadi, kita kan menerima siswa dari SDIT maupun non SDIT atau sekolah negeri. Jadi target hafalan dari sekolah SDIT itu 1 juz 29, dan untuk SD umum itu 1 juz 30. Jadi selain orang tua itu membantu murojaah di rumah, orang tua juga ada komunikasi dengan sekolah sampai mana target yang diharapkan sekolah. Jadi misalnya minggu ini harusnya targetnya di surat apa, nah itu juga perlu komunikasi dan orang tua juga perlu tahu. Nah ketika anaknya memang barangkali masih kurang dari target, nah ini perlu tindakan. Jadi komunikasi ini yang perlu dikuatkan, ya, dibangun antara guru atau sekolah dengan di rumah atau orang tua, sehingga ketika ada masalah seperti ini bisa segera untuk ditindaklanjuti oleh sekolah. Jadi nanti di akhir semester sekolah akan memberikan rapot khusus tahsinnya dan khusus tahfiznya, sehingga orang tua tahu dengan perjalanan dan pendampingan selama ini ternyata anaknya sampai target atau tidak, seperti itu. Bahkan ketika melebihi target pun kita sampaikan anaknya telah melebihi target berapa juz misalnya. Oh, jadi sebenarnya sama-sama 1 juz ya? Ya, sama, cuma justru yang beda, juz 29 dan juz 30. Terus ada yang lebih juga. Alhamdulillah banyak. Dan itu tersampaikan semuanya. Ya, berarti di sini ini terlihat ya, Zah, sebenarnya memang peran partisipasi masyarakat di SMP ini ada semua, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, seperti itu ya, bahkan pengelolaan tadi ya. Terkait dengan tindak lanjut, ya, bagaimana upaya sekolah ini dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan? Oke, dalam meningkatkan mutu layanan tentu kita harus tahu dulu prioritas layanan pendidikan. Jadi ada 3 prioritas layanan. Yang paling pertama itu adalah pembelajaran terlebih dahulu. Prioritas layanan pertama pembelajaran. Bagaimana sekolah bisa menciptakan lingkungan belajar kurikulum yang tepat, yang relevan dengan zamannya, dan yang bahasanya kalau kurikulum sekarang itu membahagiakan, gitu ya. Nah, setelah itu, ketika kita sudah tahu permasalahannya atau poin utama tentang kurikulum ini, langkah kedua adalah bagaimana mengupgrade skill guru-gurunya yang relevan tadi dengan kurikulum yang sudah diketahui titik fokusnya mau kemana anaknya tentang peningkatannya. Kemudian baru setelah itu sarana dan prasarana. Jadi ada 3. Yang pertama adalah pembelajarannya, yang kedua GTK-nya atau gurunya, dan yang ketiga adalah sarana dan prasarananya. Untuk yang pertama, tentu terkait dengan kurikulum, sekolah tentu akan terus menyelaraskan dengan kurikulum terbaru. Deep learning mulai sekarang, deep learning yang bermakna dan membahagiakan. Kemudian itu tetap kita selaraskan dengan perpasan SMPIT, yaitu dengan tadi program tahfiz dan tahsin. Nah, sekarang kita ketahui bahwa untuk masuk SMA, bahkan masuk perguruan tinggi itu banyak sekali
sekolah-sekolah yang memberikan beasiswa. Nah, jadi masih selaras berarti ya. Jadi kita tingkatkan bagaimana anak-anak bisa memiliki hafalan yang lebih banyak. Jadi dengan hafalan yang banyak, otomatis kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu akan lebih besar. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan kita membuat program-program hafalan, kemudian gurunya juga kita update terus. Jadi kami guru-gurunya pun juga punya tanggung jawab untuk stok hafalan. Jadi untuk mengupgrade taksim dan stok hafalan hafiz ke guru-guru kami yang memang sudah hafiz. Jadi gurunya juga tidak untuk menyeimbangkan anak-anak untuk mereka sekolah anak-anak, karena hafalan anak, maka gurunya juga harus meningkatkan skill hafalan tadi. Nah, setelah itu baru kita bergerak ke sarkasnya. Apakah kita butuh sarkas yang berkaitan dengan pembelajaran tadi, gurunya butuh apa, itu nanti didiskusikan. Oh, butuh speaker misalnya, oh butuh Quran khusus menghafal misalnya. Nah, itu kita sesuaikan penyediaan sesuai dengan kebutuhan yang diangkat. Kalau kehumasannya, maksudnya hubungan keumasan kalian, ada nggak itu? Ya, tentu kalau untuk hubungan dengan masyarakat, kita terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Bahkan kita juga menjalin kerjasama dengan program WAFA namanya. Program WAFA ini adalah program khusus ASIN dari Jakarta Pusat, sehingga hafalan tahsin anak-anak itu punya kiblat, punya arah, punya kekhasan sendiri tadi, yaitu program WAFA dan untuk orang tua kita juga sampaikan, kita bekerja sama dengan WAFA sehingga nanti nadanya, jadi ketika menghafal itu nggak flat nadanya, jadi kita samakan nada ngajinya, bahasa seperti itu. Jadi nadanya seperti ini loh Bapak Ibu. Jadi enak ketika anak-anak itu punya kekhasan dalam menghafal, itu lebih mudah lagi menghafalnya. Apakah yang itu juga punya sertifikasi gitu? Ya, tentu ada sertifikasinya. Makanya kita bisa cari di YouTube tuh program menghafal WAFA, nanti insya Allah sih kita sertifikasi. Ustazah mau menanyakan kembali ya, nah, apakah sekolah ini melibatkan masyarakat atau orang tua dalam pengelolaan pendidikannya kayak gitu? Maksudnya pengelolaan pendidikan itu apakah mereka terlibat atau tidak? Ya, kalau dibilang terlibat, pasti kami setiap kegiatan, setiap acara maupun setiap program dari sekolah, kami terus melibatkan orang tua wali, pihak luar untuk mendukung bagaimana program atau kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Contohnya seperti kegiatan OMG setiap semesternya, itu kami mengundang Bapak Ibu, wali murid, kemudian kami berikan undangan mereka, kemudian alhamdulillah mereka antusias untuk datang. Kami berikan daftar hadir untuk sebagai bukti kajian mereka. Kemudian dokumentasi pun kami lakukan untuk setiap pertemuan sebagai bukti bahwasanya ada kegiatan maupun diskusi yang terlaksana di setiap pertemuan untuk sekolah melibatkan orang tua wali, seperti itu. Apakah undangannya itu resmi, Ustazah? Misalnya surat undangan dikirim atau hanya melalui WA mungkin? Kalau untuk PMMG sendiri itu biasanya resmi. Jadi dia undangan resmi dari sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan dicek oleh sekolah, seperti itu. Ya, resmi dia kalau yang PMG. Kalau yang untuk kegiatan maupun acara-acara ini ada juga yang kami beritahukan melalui WA group, baik itu secara umum maupun secara khusus melalui wali kelas masing-masing, seperti itu. Oke. Ustazah, terkait dengan tindak lanjutnya ini ya, Ustazah, bagaimana upaya sekolah ini, khususnya SMP ini, dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, tapi di bidang kehumasan saja, di bidang yang Ustazah kelola saja. Baik. Kalau untuk lanjutnya ya pasti kami setiap tahun dan setiap bulan maupun minggu kami terus berevaluasi untuk terus
bagaimana caranya menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua wali, terus berkesinambungan, terus berlanjut, apapun itu terkait dengan informasi yang ada di sekolah yang harus diketahui oleh orang tua wali. Jadi kemudian kami pun juga ada Depkominfo sebagai alat kami untuk terus membagikan informasi juga ke khalayak masyarakat umum, bukan di kalangan orang tua saja, iya, tapi di kalangan masyarakat umum pun kami terus memperkenalkan sekolah kami ke masyarakat awam, masyarakat banyak di luar sana, bahwasanya oh ini loh SNPIP, kemudian oh ternyata sekolahnya insya Allah mengemban amanah dengan baik masyarakat, seperti itu. Jadi kami terus berevaluasi apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami tingkatkan, itu terus kami diskusikan dengan pihak-pihak terkait untuk selalu memberikan layanan terbaik untuk masyarakat umumnya, terkhusus orang tua wali, seperti itu. Kalau dengan komite, Ustazah, kalau dengan komite antara orang tua, sekolah, dan komite itu hubungannya juga baik? Ya, alhamdulillah. Makanya kami setiap per semesternya, baik itu tengah semester maupun di akhir semester, kami terus mengadakan pertemuan OMG. Itulah misalkan kami bertemu dengan komite, pengurus komite, kemudian orang tua wali sebagai anggota pun juga ikut hadir di kegiatan tersebut. Jadi alhamdulillah komunikasi kami masih terjaga dengan baik. Berarti setiap POMG itu bukan hanya guru dan orang tua, bukan hanya guru saja, orang tua saja, komite pun sebagai pengurus juga terkadang mereka yang mengatur atau memimpin jalannya kegiatan atau diskusi. Jadi kami guru hanya sekedar pendengar dan nantinya mungkin akan kami jadikan patokan untuk perbaikan sekolah, seperti itu. Nah, saya yang terakhir terkait dengan tindak lanjut dari ini ya, dari peningkatan layanan mutu pendidikan berkelanjutan di SMP ini. Nah, bagaimana upaya sekolah ini dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di bidang kurikulum, Zah? Ya, jadi sekolah kami itu mengupdate setiap perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti sekarang masih menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi yang awalnya P5 sekarang diubah menjadi P8. Artinya itu keselarasan dengan yang terbaru 7 gerakan anak Indonesia hebat. Kemudian untuk penerapan bahasa Inggris di pengantar pembelajaran, selain sesuai dengan anjuran Kemendikbud, itu juga sesuai dengan peraturan daerah atau ketetapan dari daerah. Selanjutnya, sekarang kan sudah menggunakan pendekatan deep learning dan kami juga sudah mengupdate-nya bersama-sama. Berarti benar-benar relevan ya, Zah, dengan keinginan dari Kemendikbud.